Salam alaika Om Yakob, terima kasih buat perhatiannya. Ya memang saya secara pribadi rindu mendapat pengajaran tentang teologi. Tetapi kemarin kan Om Yakob sudah jelaskan, walaupun belum secara detail, tapi saya arahnya sudah menangkap. Nah, kalau bisa ikutin di Zoom ya saya ikut di Zoom aja. Saya akan lihat di Zoom, tapi kalau bisa datang ya saya akan datang ke sana. Sebab lebih buat saya sebetulnya lebih afdol sih datang, lebih enak langsung ya itu mendengar pengajarannya gitu. Karena memang yang saya rindukan sejak dulu ada dari pengagung Yahweh itu semacam workshop tentang teologi. Jadi supaya pengagung-pengagung Yahweh yang memang knowledge-nya kurang bisa terisi dan terpenuhi melalui workshop-workshop itu. Nah, kapasitas itu kan Om Yakob yang diberi kemampuan oleh Bapak Yahweh sebagai teolog, jadi mentransfer ilmu apa yang Om Yakob miliki kepada jemaat ya, secara menyeluruh. Itu kerinduan saya sih memang. Nah, saya senang sekali waktu mendengar pengumuman dari Om Yakob atau Meon di YouTube. Saya pas lihat, nah saya minta nomor telepon Om itu dari Om Lukas, karena saya sudah nggak ada kan, HP saya ganti waktu itu ya Om. Ya seperti itu Om, terima kasih. Saya mendukung perjuangan Bapak Yahweh dengan doa, dengan ya apa yang bisa saya lakukan sebagaimana dulu waktu pertama saya mengenal nama Yahweh itu. Sampai hari ini saya memberitakan nama Yahweh, gak ada yang tertinggal sama sekali lah. Jadi maju terus buat Om Yakob, sebab Om Yakob itu filter ya bagi pengagung Yahweh. Icon di pengagung Yahweh itu hanya Om Yakob menurut saya ya. Jadi memang sudah selayaknya kalau pengagung-pengagung Yahweh itu belajar banyak ya kepada Om Yakob ini. Ya itu doa saya. Jadi bagi saya Om Yakob maju terus, gak usah lihat kanan kiri, gak usah lihat apa komentar orang, gembala-gembala upahan, nabi-nabi dan guru-guru palsu itu buat saya bullshit semua. Itu buat saya sebetulnya jujur aja Om, gerah saya ngelihat mulutnya si Gracia Velo itu ya. Orang ini siapa sih, orang ini Gracia Velo ini gitu loh. Dan begitu entengnya sebagai mengaku sebagai pendeta gembala sidang, tapi mulutnya kotor seperti itu. Jadi menurut saya banyak pendeta yang mulutnya kotor saya lihat sekarang ini. Ya, jadi nggak layak menurut saya memakai gelar pendeta itu. Menyimpang dari apa yang diajarkan Yeshua HaMashiach itu. Saya bukan pendeta, saya nggak sekolah Alkitab, tapi saya belajar. Jadi saya tahulah pengajaran Alkitab itu seperti apa. Jadi bagaimana ngomong surga, ngomong pertobatan kalau dirinya sendiri aja nggak bisa mengasihi orang, nggak bisa mengampuni orang. Dan dia menghina Bapak Yahweh dengan gendruwo. Mengatakan Bapak Yahweh itu gendruwo. Itu penghujatan loh Om itu Om. Dan itu ya saya berharap kiranya Bapak Yahweh tidak mencurahkan murkanya kepada orang-orang seperti Gracia Velo ini. Ya, jadi banyak pendeta-pendeta yang tidak layak saya sebut seorang pendeta menurut saya. Dan saya geram saya melihat orang seperti itu. Saya pengen jumpa mata, 4 mata, face to face itu. Saya pengen berdebat dengan orang-orang seperti itu. Ya, tapi kalau Tuhan izinkan, saya sedikit pun sejengkal saya nggak gentar sama manusia-manusia seperti itu. Nggak ada yang saya takutin hidup ini Om. Nah, itu saya panas ya. Artinya kalau memang tidak setuju dan sepaham dengan pengagung Yahweh, ya tidak masalah. Ya, tapi jangan diputar balik, kita dipitnah bahwa seolah-olah pengagung Yahweh itu pemecah. Ya, seperti yang saya lihat itu, seolah-olah pengagung Yahweh ini ya kan memecah belah di mana-mana gitu loh. Nah, perpecahan itu kan tertulis itu. Nah, dia itu pendeta kok nggak tahu itu loh. Perpecahan itu kan diizinkan oleh Bapa di surga. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 11:19 itu. Ya, perpecahan harus ada untuk menguji iman kita. Dan zaman para rasul pun sudah pecah. Ya, dari zaman Martin Luther juga sudah pecah. Ya. Nah, itu jadi protes atau dari gereja Protestan itu sudah pecah.
Ya kan? Di Indonesia itu berapa sinode itu pecah, terpecah-pecah. Nah, kok pengagung Yahweh dijadiin tumbal seolah-olah pengagung Yahweh ini ya yang memecah belah ini. Nah ini yang kayak gini. Tapi buat saya itu sampah semuanya tuh Om. Gak ada mutunya itu orang-orang itu. Nah gitu buat saya. Nah itu jadi saya berharap melalui pendidikan yang Om lakukan, banyak orang-orang pengagung Yahweh itu mendapatkan knowledge ya. Mereka memiliki knowledge religion yang mumpuni sehingga mereka juga bisa jadi berkat hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Ya, bagi saya jelas, sudah jelas. Ya, mereka itu adalah penyembah-penyembah berhala. Ya, di mata saya mereka itu guru-guru palsu. Gak ada saya takut-takutnya sama mereka itu. Gak ada yang saya takutin. Nah, di sini para gembala-gembala sidang pengagung Yahweh itu ya harus memacu diri ya, membenahi diri, meningkatkan pengetahuannya. Ya, belajar berdiskusi, mumpung Om masih diberi umur panjang sama Bapak Yahweh, manfaatkan untuk belajar banyak. Kan saya pernah ngomong, dengerin khotbah Om Jakob aja kalau disimak, aktif nih, terus nih diikutin, itu sudah banyak pengajaran yang bisa dipetik, mendidik cerdas, ada edukatif, ada muatan edukatif di khotbah-khotbah Om itu. Dan saya lebih milih kenapa? Aku lebih senang dengerin khotbah Om Jakob, karena Om Jakob selalu dasarnya firman gitu loh. Jadi bukan imajinatif, bukan argumen, tapi firman dasarnya. Nah, ini yang saya maksud di situ. Tapi kalau manusia-manusia macam Gracia Pelo itu kan cuma argumen. Ya kan? Budaya, inskripsi. Memang budaya, inskripsi itu bisa menyelamatkan manusia. Ya makan itu inskripsi budaya itu. Ya kan? Yang menyelamatkan kan firman. Kenapa bukan firman yang harus diajarkan, yang harus diberitakan? Dan gak pernah dia ngutip tentang firman yang bicara tentang nama Yahweh. Gak pernah dia kutip-kutip itu. Nah, dia katakan Yahweh itu berhala, nama berhala. Ya kan? Loh, kalau ada orang Swedia yang namanya Gracia Pelo, apa salah itu orang Swedia? Tapi Gracia Pelo yang benar itu yang mana kan begitu. Nah, jadi cetek banget. Katanya teolog kok kampungan begitu. Nah itu saya ngeliat geram hati saya Om. Ngeliat pendeta-pendeta itu. Ya doa saya buat Om Jakob diberi kekuatan, umur panjang oleh Bapak Yahweh, dipakai dengan luar biasa, dengan dahsyat. Semoga saja apa yang ada para Om dimanfaatkan oleh orang-orang pengagung Yahweh untuk belajar banyak tentang teologi ya. Ya salam buat Tante Om, buat Meon, salam buat jemaat di Ambarawa semuanya. Ya doa saya bersama Om Jakob dan pengagung-pengagung Yahweh. Selamat Om, terima kasih banyak. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, amin.